Ini yang paling besar adalah ini. Ini isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada tulangan utama dengan jumlah 10 batang. Ini pakai besi D13 atau deform 13. Nah, bagel itu dia yang mengikat supaya dia nggak bam gitu loh, nggak meledak dar gitu. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saya sedang berdiri di atas dak lantai 2. Kemudian bahasanya adalah tentang kolom beton bertulang di lantai 2. Sebelumnya pada saat proses pengecoran plat lantai ini, itu kita sudah harus mempersiapkan stekan besi dari kolom lantai 1. Jadi kolom lantai 1 itu nggak harus menerus sampai ke lantai 2, ke lantai 3. Tidak harus seperti itu, namun harus dipersiapkan stekan besi. Seperti ini misalnya. Ini adalah stekan besi untuk kolom praktis, sahabat PU. Kemudian terlihat di sini. Nah, ini adalah stekan besi dari lantai 1, sahabat PU. Kemudian begitu juga dengan ini. Nah, ini stekan besi dari lantai 1 yang sudah kami sambung dengan pembesian kolom di lantai 2. Yang mana panjangnya adalah 60 kali diameter atau 40 kali diameter, sahabat PU. Kemudian di lantai 2 ini kolomnya pada saat perencanaan itu kami samakan dengan kolom di lantai 1. Nantinya kita akan membuat rumah 3 lantai, sahabat PU, di sini. Namun kolomnya kita samakan dengan kolom di lantai 1. Walau sebenarnya kita sudah bisa mulai mengecilkan kolom-kolom di lantai 2 ini ya, sahabat PU. Jadi sistemnya semakin ke atas itu kolom bisa lebih kecil karena bebannya semakin berkurang tentunya. Yang paling besar tentu kolom di lantai 1. Kemudian untuk pembesian di kolom-kolom beton di lantai 2 ini yang paling besar adalah ini. Ini isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada tulangan utama dengan jumlah 10 batang. Ini pakai besi D13 atau deform 13. Yang paling besar, sahabat PU. Kemudian ini kolom jenis kedua. Ini isinya 6D13. Kemudian ini juga ada kolom lagi, isinya adalah 4D13, sahabat PU. Kemudian ini adalah kolom praktis. Harusnya ini isinya 4D10, sahabat PU, namun sama tukang saya kok dikasih 4D13 ini. Oke. Kemudian kolom-kolom ini itu dirakit atau diikat tulangan utamanya pakai
bagel atau tulangan cincin besi diameter 8 yang polos ya. Tuh, dari bagelnya atau tulangan cincinnya itu pakai besi diameter 8 dengan jarak 15 cm-an. Jadi jaraknya bagelnya ini adalah 15 cm-an. Dimana fungsi daripada bagel ini adalah kalau kolom ini itu ditekan dari atas gini ya, tentu kan akan melenyet. Apa itu melenyet? Nah, bagel itu dia yang mengikat supaya dia nggak bam gitu loh, nggak meledak dar gitu. Jadi diikat oleh bagel-bagel ini. Maka jangan sepelekan tulangan bagi ini atau tulangan bagel ini. Kemudian kolom-kolom ini atau yang ada di proyek ini ya, nggak cuma di lantai 2, itu kita cor bersamaan dengan pemasangan dinding bata merahnya. Jadi seirama dengan pemasangan dinding bata merah, tidak hanya persiapan pipa-pipa, tapi pembesian kolom juga sudah harus masuk. Jadi paralel, tukang pasang bata jalan, tukang pipa jalan, tukang besi jalan, dan tukang kayu atau tukang begesting jalan ya. Jadi begitu setinggi ini kurang lebih di ketinggian 1,5 meter sahabat PU. Ini sudah harus dipasang begesting untuk kolom-kolomnya ya. Nah, ketika pasangan batanya sisi kiri dan sisi kanan sudah kepasang, tempelin begesting, nanti terus kita akan isi dengan cor-coran. Jadi satu tiang kolom ini kita cor 2 tahap. Tahap pertama kita cor duluan, nanti kemudian kita pasang bata lagi sisi kanan dan kirinya, kemudian tutup begesting lagi, kemudian kita cor lagi. Seperti itu. Nanti di proyek ini kami mau bangun rumah 3 lantai. Sudah bisa dipastikan di lantai 3-nya nanti kami akan sesuaikan, kita akan susutkan dimensi dari kolom ini, tak lagi sebesar ini sahabat PU. Kemudian untuk pengecorannya kami pakai campuran beton manual atau biasa disebut dengan beton seismik. Di bangunan-bangunan sederhana rumah tinggal ya, bangunan sederhana itu 1-4 lantai itu dikategorikan sebagai bangunan sederhana. Itu cukup pakai material seismik saja, yang penting campurannya tetapkan atau diawasi sahabat PU. Sekalipun mau pakai ready mix tentu ya lebih bagus, namun tentu costnya akan melonjak tinggi, mengingat harga beton ready mix dengan beton seismik itu cukup signifikan. Belum lagi terkait koordinasinya ya sahabat PU ya. Apalagi di kondisi rumah yang berdempetan dengan tetangga ya, kanan kiri dan belakang. Nah, ini sebenarnya cukup membantu untuk strukturalnya ya, karena kita nggak lagi memikirkan tentang angin di sini sahabat PU. Yang perlu kita pikirkan justru sambungan antara dinding kita ya, ini dengan sebelah. Makanya pasangan bata kita yang sisi berdampingan ini tebal-tebal tuh. Jadi ada pasangan setengah bata, namun masih kita sisipi dengan adukan dan juga bata di dalamnya supaya benar-benar rapat untuk meminimalisir terjadinya rembesan sahabat PU. Nanti tentu pada bagian atas kita akan tambahi dengan ban-banan lagi, kemudian kita waterproofing. Untuk jarak antar kolom kita nggak ada bentang lebar di sini sahabat PU. Jadi bentang maksimalnya hanya ada di 3 meter sahabat PU ya. Seharusnya ini kolom 1 ya. Ini sebenarnya bentang terlebar. Ini kolom utama yang isinya 10D13 tadi. Sebelah kiri kanan ini ada kolom yang sama 10D13 lagi. Ini awalnya nggak ada kolom tengah ini sahabat PU. Kolom tengah ini tambahan setelah saya diskusi dengan tim. Akhirnya oke, kita tambahkan 6D13 di sini menerus sampai ke lantai 1 sahabat PU. Sebenarnya dengan bentang 5 meter ini cukup untuk 2, namun kita tambahkan untuk kolom yang ada di tengah ini.
Untuk strukturnya ya, jadi nanti di atasnya ada balok. Balok itu yang nyangga ya kolom-kolom ini. Kemudian kolom-kolom untuk sekat-sekat kamar ya cukup pakai kolom-kolom praktis seperti ini. Kolom praktis bisa di ukuran 15-15, 10-10, nah itu cukup. Karena ya hanya untuk mengikat pasangan bata aja, sahabat BU, seperti itu. Demikian ya sahabat BU, progres yang sedang berlangsung di rencana proyek bangun rumah 3 lantai ini. Jadi tukang kayu jalan, tukang pasang bata jalan ya. Ini tim tenaga kami sedang melangsir material dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Kemudian pembuatan gesting tangga juga berjalan, tukang pipa jalan, tukang besi di bawah juga berjalan paralel supaya pekerjaan efektif. Terima kasih, semoga menginspirasi semangat membangun.